Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saiful Anwar dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Universitas Jepara ya. Saya dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam. Nah, saya salah satu relawan MDR ya, mengajar dari rumah, yang kebetulan itu adalah salah satu kebiasaan di program studi saya, yaitu pendidikan agama Islam, yang nantinya umumnya itu menjadi guru ya. Makanya saya ikut di program MDR ini. Nah, latar belakang dari adanya saya mengikuti program MDR ini, yaitu banyak anak-anak atau siswa-siswi di daerah saya ya, tentunya tetangga saya itu banyak yang belum bisa mengikuti pembelajaran secara maksimal di sekolahnya. Kenapa? Karena sekarang kan musimnya COVID ya. Nah, itu banyak adik-adik, anak-anak, siswa-siswi itu yang tidak bisa mengikuti proses pembelajarannya. Karena apa? Karena mungkin pembelajarannya itu kan melalui daring, melalui WhatsApp, ada juga lewat Meet ataupun Zoom. Nah, itu banyak siswa-siswi yang masih belum mempunyai media alat komunikasinya, entah itu mungkin belum ada handphone dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini program MDR ini sangat pas banget. Nah, jadi untuk anak-anak di daerah saya itu pas, makanya saya mengikuti program ini. Nah, tujuannya apa sih? Tujuannya MDR ini itu untuk membantu adik-adik siswa dalam belajar dalam pembelajaran di tengah musim pandemi COVID ini. Dan tujuan lain yaitu memberikan semangat dan wawasan tambahan untuk para siswa, dan terutama itu tujuannya adalah membantu anak-anak, juga orang tuanya, juga untuk membantu dari tetangga-tetangga dekat lah. Nah, jadi program MDR ini sasarannya untuk siapa sih? Nah, sasarannya itu untuk siswa-siswi terdekat rumah saya, intinya tetangga saya. Entah itu mungkin dari siswa sekolah SD ada, MTS juga ada, SMK pun juga ada gitu. Yang berlokasi di Dukuh Nganjir, Desa Bungu, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, anak-anak siswa-siswi tetangga saya itu semuanya mempunyai semangat tinggi, alhamdulillah seperti itu. Jadi mereka senang dengan adanya program MDR ini karena mereka bisa belajar dengan tanpa tanpa ribet lah. Nah, belajar juga dengan ada sela-sela bermain kayak begitu. Cuman tetap saya mengajarkan itu sesuai dengan apa yang didapat di sekolahannya, seperti itu. Nah, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman dari mulai minggu pertama sampai minggu terakhir. Nah, jadi pada minggu pertama ini saya mengajar enggak terlalu banyak ya, jadi cuma beberapa murid anak SD. Itu ada 4 anak SD ya yang saya ajar. Nah, itu saya mengajar dengan materi mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya. Tentunya pelajaran yang ada di SD, dan itu pun di materi macam-macam simbiosis. Kenapa saya mengajar materi simbiosis? Karena
Saat itu saya coba nanya kepada adik-adik itu simbiosis, tahu nggak simbiosis ini, simbiosis itu. Ternyata mereka nggak tahu, padahal banyak mereka ini SD kelas 6 ya, kelas 6, kelas 5 itu, tapi mereka tidak tidak paham betul tentang simbiosis tersebut. Makanya saya mengambil materi simbiosis itu, dan adik-adik ini senang lah saya ajarkan. Maksudnya mereka suka dengan pembelajaran yang saya ajarkan. Kenapa? Karena saya pun proses pembelajaran itu tidak secara paneng ya, tapi secara santai sambil bermain begitu. Nah, alhamdulillahnya setelah saya pahamkan ya tentang simbiosis ini, anak-anak banyak yang paham betul. Setidaknya mereka ini bisa membedakan antara simbiosis ini, simbiosis itu, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan lain sebagainya itu. Alhamdulillahnya seperti itu. Itu pada minggu pertama. Nah, pada minggu kedua ini saya mengajar adik-adik ini sama di satu mata pelajaran ya, tentunya ilmu pengetahuan alam, tetapi materinya ini tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kenapa? Karena masih sama alasannya. Di kelas yang dialami ya, di kelas 6 itu saya tanya ciri-ciri makhluk hidup, mereka ada yang masih kurang paham betul begitu. Makanya saya ambil materi ciri-ciri makhluk hidup. Nah, alhamdulillahnya setelah proses pembelajaran berlangsung, akhirnya saya bisa menilai bahwa setelah MDR yang kedua ini, anak-anak bisa lebih paham lagi. Kenapa? Karena sangat berbeda lah di sekolah ataupun proses daring dengan luring. Tentunya MDR kan dengan luring kan, makanya mereka anak-anak bisa memahami apa yang saya ajarkan, apa yang saya sampaikan dengan betul lah. Sampai-sampai mereka dengan senangnya itu bisa mengetahui betul ciri-ciri makhluk hidup seperti apa. Itu pengalaman di minggu kedua. Dan di minggu ketiga ini masih ya saya mengajar di anak-anak SD itu, yaitu saya mengajarkan di mata pelajaran ilmu pengetahuan alam ya, sama tetapi dengan materi tentang keseimbangan ekosistem. Nah, setelah saya lihat ya, saya mengajarkan setahu saya tentang keseimbangan ekosistem, akhirnya adik-adik bisa paham betul ekosistem itu apa dan lain sebagainya. Kenapa? Karena memang pembelajarannya saya buat sesantai mungkin, tetapi tujuannya tetap tercapai begitu. Bagaimanapun caranya, itu tujuan saya begitu. Jadi proses pembelajarnya ya memang santai, tapi masalah tujuan, masalah keberhasilan itu tetap saya nomor satukan begitu. Itu di minggu keempat pengalaman saya ini sama masih dari anak SD, cuman beda mata pelajaran, yaitu mata pelajarannya pendidikan agama Islam. Karena apa? Karena menurut saya ya di SD itu masih kurang lah, masih sangat kurang dalam hal pembelajaran agama Islam. Makanya saya ambil di mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi tentang zakat. Kenapa kok saya mengambil materi zakat ini? Karena banyak anak-anak yang belum paham betul, terutama dari anak SD ini
belum tahulah zakat itu bagaimana. Karena di desa saya ini banyak anak-anak yang ketika zakat ini dia tidak tahu betul lah zakat itu, saya harus zakat apa enggak, zakatnya berapa, zakat itu buat apa. Nah, banyak anak-anak yang pemahamannya masih seperti itu, terutama di usia SD kan, kelas 6. Makanya saya ambil materi zakat. Nah, alhamdulillahnya setelah eh, adanya proses MDR ini keempat ya, tentang materi zakat, alhamdulillah anak-anak bisa lebih tahu lah, lebih paham betul tentang zakat. Apa itu zakat, terus zakat itu gimana, terus kalau ada zakat pas puasa itu seperti apa, itu gunanya untuk apa, dan zakatnya berapa. Alhamdulillah mereka bisa paham itu semuanya begitu. Nah, untuk pengalaman MDR kelima itu, saya mengajar ini tidak lagi ke anak SD ya, tapi ke anak MTS kelas 9. Nah, pada pertemuan itu saya mengajari teman-teman siswa itu di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena tentunya pendidikan agama Islam yang saya pelajari di perkuliahan itu sangat sangat cocok lah bagi anak usia MTS yang sama kurikulumnya. Nah, makanya saya ambil di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, di situ saya mengambil materi tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena saya mengajarkan itu karena tujuan saya adalah untuk membantu, terutamanya membantu mereka yang tentunya mata pelajarannya di kelas 9 MTS itu seperti itu. Nah, yaitu ada salah satunya nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillahnya setelah proses MDR ini anak-anak MTS kelas 9 bisa paham betul. Padahal sebelumnya itu ketika saya tanya nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa, itu mereka tidak tahu. Terutama di penjelasannya itu mereka nggak tahu. Jumlahnya aja mereka masih ada yang belum paham begitu. Akhirnya saya ambil materi tersebut, dan setelah itu mereka bisa paham nama-nama Allah itu ada berapa, terus bisa memahami satu persatu dari nama-nama Allah tersebut, dan tentunya mereka paham lah begitu. Nah, selanjutnya di minggu ke-8 ini saya mengajarkan masih sama ya, anak usia MTS kelas 9, tetapi ini makulnya makul akidah akhlak. Enggak makul ya, maaf. Mata pelajaran akidah akhlak dengan materi akhlak terpuji pada diri sendiri. Kenapa? Saya mengajarkan ini karena banyak anak-anak yang mungkin akhlaknya terutama pada diri sendiri ini kurang. Akhlak pada diri sendiri apa? Ya banyak lah ya. Nah, itu karena rata-rata anak dukuh, anak perdukuhan, anak perdesaan itu begitu. Akhlaknya masih kurang karena pembelajarannya pun kurang maksimal begitu. Jadi alhamdulillah setelah adanya proses MDR yang ke 6 ini, anak-anak bisa memahami tentang akhlak kepada dirinya sendiri, terutama itu. Jadi menurut saya pembelajaran ini nggak banyak nggak apa-apa, tapi tetap sesuai keberhasilan lah, sesuai tujuan kita. Jadi intinya sedikit-sedikit gak apa-apa, yang penting mereka paham begitu. Nah, pengalaman di minggu ke-7 yaitu saya masih mengajar di mata pelajaran akidah akhlak. Saya mengambil materi
tentang keteladanan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena ketika saya tanya ya, materi ini apakah sudah paham teman-teman begitu, banyak siswa-siswa ya, karena nggak ada siswa-siswa itu menjawab mereka tidak tahu sahabat Umar itu bagaimana. Mereka hanya tahu sahabat Umar itu sahabat Nabi, begitu aja. Nah, makanya saya ajarkan lagi bagaimana sifat beliau lah, dan bagaimana cara kita untuk meneladani sifat sahabat Umar radhiyallahu an. Nah, akhirnya setelah proses pembelajaran ini, setelah MDR ini, mereka bisa memahami bagaimana sifatnya sahabat Umar radhiyallahu an itu. Nah, untuk pengalaman pertemuan ke 8 ya, ini sama, masih di anak MTS, masih sama di mata pelajaran akidah akhlak, tetapi materinya ini akhlak remaja. Nah, jadi kelas 9 ini usia remaja ya. Jadi saya ajarkan akhlak remaja. Kenapa? Karena jangan sampai remaja ini sebagai apa ya? Sebagai pemuda yang mungkin menjadi penerus generasi ya, terutama generasi Islam. Nah, jangan sampai remaja ini tidak mempunyai akhlak yang mulia. Makanya saya ajarkan di materi akhlaknya remaja, dan alhamdulillah setelah saya ajarkan itu banyak anak-anak yang paham. Mereka paham lah, oh saya akhlaknya remaja ini begini, begitu. Rata-rata seperti itu. Nah, di pertemuan ke-9 ini saya ajarkan masih sama ya, di anak usia MTS kelas 9. Cuma bedanya ini saya mengajarkan mata pelajaran fikih dengan materi pendidikan agama Islam, khususnya di penyembelihan. Kenapa? Karena mereka belum paham betul tentang penyembelihan ini seperti apa, harus bagaimana, menyembelihnya gimana, kalau menyembelih ini dengan membaca doa atau enggak. Nah, ini mereka belum paham, begitu. Nah, di pertemuan ke-10 ini saya mengajarkan tentang masih sama fikih, tetapi materi kurban. Kenapa? Karena banyak siswa-siswa yang belum paham betul tentang materi kurban. Mereka hanya paham kurban itu harus kambing, harus sapi. Nah, padahal itu salah, karena memang pembelajarannya di sekolahan itu tidak maksimal karena adanya pandemi COVID ini ya. Itu. Nah, di pertemuan ke-11 ini saya mengajarkan tentang materi fikih sama ya. Tapi materinya materi akikoh. Kenapa? Karena saya ketika itu tanya pada siswa-siswi, ada yang tahu akikoh itu seperti apa? Nah, banyak yang menjawab, saya tidak tahu kak, begitu. Makanya saya ajarkan materi akikah tersebut, dan akhirnya setelah proses pembelajaran selesai, banyak anak-anak yang lebih paham lagi tentang akikah itu seperti apa, bedanya dengan kurban itu seperti apa. Nah, itu. Nah, di minggu terakhir saya mengajarkan ini di anak usia SMK ya. Tentunya di materi pendidikan agama Islam, fikih dengan jual beli. Materi jual beli. Kenapa? Karena usia SMK ini kan ya, kita tahu sendiri, usia yang mungkin bebas-bebasnya ya. Banyak anak-anak yang belum paham betul tentang proses jual beli itu seperti apa, hukumnya seperti apa, dan cara-caranya.
Intinya seperti itu. Itulah teman-teman cerita pengalaman program mengajar dari rumah yang saya lakukan. Semoga bisa bermanfaat ya. Tetap semangat untuk belajar. Kenapa? Karena kita tahu bahwa menuntut ilmu itu kan hukumnya wajib ya. Menuntut ilmu itu ya banyak sekali ada program belajar, entah itu belajar dari mana saja, itu tentunya kalau menghasilkan itu namanya belajar. Nah itu karena kita tahu menuntut ilmu itu kan hukumnya wajib. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Mungkin hanya itu. Tetap semangat, jaga kesehatan. Dari saya, mungkin bila ada kesalahan dari tutur kata ataupun tingkah laku saya mohon maaf teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.